Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Anissa Nuraini, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Siliwangi. Tujuan dibuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Dr. Puji Lestari, SSI MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih penelitian kualitatif itu, dan apa sih tujuannya, serta apa saja sih karakteristik dari penelitian kualitatif ini. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang apa sih penelitian kualitatif itu. Nah, menurut Mulu pada tahun 2007 yang memaknai penelitian kualitatif itu sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek. Nah, dengan kata lain, jenis penelitian tersebut tidak bisa menggunakan metode kuantitatif. Nah, ada juga menurut David William pada tahun 1995 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah upaya peneliti dalam mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah. Nah, tentu saja karena dilakukan secara alamiah atau natural, hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan pendapat Sugiono pada tahun 2005 yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif itu lebih cocok digunakan untuk penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Nah, secara sederhana dapat pula diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti suatu kondisi atau situasi si objek penelitian. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang apa sih tujuan dari metode kualitatif itu. Nah, metode penelitian kualitatif ini mempunyai tujuan yaitu untuk memudahkan peneliti meneliti. Nah, ternyata tujuannya juga bisa untuk memahami suatu fenomena yang diangkat oleh peneliti. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwasannya dalam menjalankan sebuah penelitian itu pasti selalu saja ada kendala atau masalah yang dihadapi oleh peneliti. Nah, maka dari itu, metode penelitian kualitatif hadir untuk meminimalisir terjadinya hal-hal tersebut. Nah, setidaknya dengan metode penelitian kualitatif ini, peneliti bisa mendapatkan suatu gambaran terhadap fenomena yang akan diteliti. Termasuk pula memudahkan dalam menentukan suatu variabel dan membantu dalam menghasilkan teori. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik penelitian kualitatif. Nah, metode penelitian kualitatif merupakan salah satu cabang ilmu yang wajib diketahui oleh kita sebagai mahasiswa. Nah, terutama yang sedang mengerjakan skripsi, apalagi yang mengambil metode penelitiannya itu kualitatif. Nah, ada beberapa hal atau ada beberapa karakteristik yang wajib diketahui oleh kita. Di antaranya yang pertama hipotesis. Hipotesis ini merupakan salah satu karakteristik yang wajib ada. Nah, lalu apa sih hipotesis itu? Hipotesis ini adalah jawaban sementara. Nah, yang selanjutnya yaitu objek penelitian. Nah, objek penelitian ini diambil dari latar alamiah. Maksudnya
objek ini tidak dimanipulasi ataupun tidak diada-adakan, jadi seadanya saja. Nah, yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti ini adalah sebagai instrumen utama dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Kemudian yang keempat yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian kualitatif ini lebih fokus pada penulisan kata-kata deskriptif daripada penggunaan angka. Jadi, kualitatif lebih fokus pada penggalian persepsi atau pengalaman dari partisipan itu sendiri. Nah, sehingga sifatnya itu subjektif. Di dalam metode penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada proses pelaksanaan penelitian itu sendiri. Nah, bukan berdasarkan dari hasil. Penelitian kualitatif ini bukan untuk menggeneralisasi, melainkan lebih ke dalam menafsirkan pemahaman secara ideologis. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Membicarakan metode penelitian kualitatif secara lebih terfokus memiliki beberapa jenis penelitian. Jadi, buat kita yang ingin melakukan suatu penelitian, pastikan kita bisa mengambil salah satu jenis. Yang pertama yaitu fenomenologi. Fenomenologi adalah jenis penelitian yang berorientasi pada hasil filsafat. Filsafat yang dimaksud ini adalah upaya peneliti menggali informasi secara mencari arti, makna secara esensinya. Nah, secara sederhana dapat pula diartikan sebagai upaya untuk mencari pengalaman yang ada dalam kehidupan objek penelitian. Penelitian fenomenologi ini memang menuntut peneliti untuk menggali kebermaknaan hidup atau kebermaknaan dari tema yang diangkat oleh peneliti. Nah, berdasarkan pengalaman atau hal yang terjadi di lapangan. Tentu saja, metode pengambilan data yang digunakan tidak seperti halnya dengan metode penelitian kuantitatif. Jadi, penelitian kualitatif fenomenologi ini dapat menggali data dan informasi menggunakan metode observasi atau bisa juga menggunakan metode wawancara secara mendalam. Nah, yang kedua yaitu studi kasus. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan jenis studi kasus yang satu ini. Nah, jadi metode kasus merupakan salah satu penelitian yang memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi dan kondisi masyarakat tertentu. Bentuk dari studi kasus ini pun sebenarnya lebih pas digunakan untuk meneliti sebuah peristiwa, kegiatan, atau program di sebuah kelompok individu tertentu. Nah, adapun kelebihan dari penelitian ini yaitu bisa digunakan untuk mengkaji suatu objek dalam bentuk kelompok, asalkan dalam kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama. Nah, teknik pengambilan data pada studi kasus ini dapat menggunakan teknik observasi, studi dokumenter, dan bisa juga menggunakan teknik wawancara. Oke, yang selanjutnya yaitu metode teori dasar. Nah, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah metode ini. Nah, jadi metode teori dasar lebih akrab disebut dengan grounded theory. Nah, teori ini lebih sering digunakan untuk kasus penelitian yang sering menguatkan dasar teori yang sudah ada. Nah, adapun tahapan yang harus dipersiapkan, kita harus bisa memilah mana fenomena yang dapat dikaitkan dengan fenomena inti dan mana yang tidak inti. Nah, teknik pengumpulan data pada grounded theory ini dapat menggunakan studi lapangan, membandingkan, observasi, dan juga bisa dengan
melihat situasi yang telah didasarkan pada penilaian. Nah, yang selanjutnya yaitu etnografi. Sesuai dengan namanya, metode penelitian kualitatif jenis etnografi ini diperuntukkan untuk mengkaji bahasa, perilaku, atau komunikasi sebuah masyarakat. Jadi, apabila kita akan meneliti suatu kebudayaan, bahasa, atau sosial, bisa menggunakan jenis penelitian ini. Nah, jenis penelitian etnografi itu sendiri memiliki dua konsep dasar yang dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian. Nah, pertama, aspek antropologi atau budaya. Tentu saja ini tepat untuk mengkaji yang masih ada kaitannya dengan kebudayaan. Kedua, ada konsep bahasa atau linguistik yang mengkhususkan diri untuk mengkaji tentang bahasa dalam masyarakat. Nah, jenis metode penelitian satu ini lebih sering digunakan untuk penelitian yang ingin mengetahui fungsi bahasa dalam sebuah budaya masyarakat tertentu. Adapun yang menggunakan etnografi untuk meneliti interaksi sosial, kepercayaan yang dianut dalam sebuah kelompok, atau sekedar ingin meneliti tentang cara hidup. Nah, yang kelima yaitu ada metode historis. Sesuai dengan namanya, jenis historis adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang memfokuskan pada peristiwa masa lalu. Nah, bisa juga diterapkan untuk meneliti sebuah rekonstruksi masa lalu. Mungkin ada yang bertanya, sumbernya siapa? Jadi, kita bisa menggunakan sumber dari catatan sejarah yang sudah ada, atau melakukan wawancara dengan orang yang lebih terdahulu atau yang terlibat dan sampai saat ini masih hidup pada zaman itu. Nah, secara umum metode historis ini lebih mudah diperoleh melalui catatan sejarah. Nah, atau bisa juga dengan cara lain, misalnya lewat artefak, atau bisa juga dengan melalui laporan verbal jika masih ada. Nah, secara umum metode historis ini lebih mudah diperoleh melalui suatu catatan sejarah. Nah, ciri khas metode historis ini terdapat pada waktu. Tentu saja waktunya yang sudah berlalu. Nah, kelemahannya dari metode penelitian historis ini yaitu kita harus siap melakukan observasi, karena bisa saja data yang dicari ada dan yang tidak tercatat atau hilang dari dokumentasi. Nah, terutama dalam menuliskan urutan datanya, peneliti dituntut untuk hati-hati karena ini mengkaji hal-hal sejarah yang mana waktu juga harus akurat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.